Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin, para alim, para penisbu, para jengan, mari kita lanjutkan ngaji kita Matan Abi Suja. Ini judulnya ya. Judul yang depan ini Matan Abi Suja. Kitabnya namanya Kitab Matan, itu Al-Musamma, bawahnya itu Al-Musamma Al-Ghoyah wa Taqrib. Namanya kitab ini kitab bisa disebut kitab Al-Ghoyah, Matan Ghoyah atau Matan Taqrib. Ini baru saya print sedikit, nanti insya Allah pekan depan nanti ditambahin lagi. Nah, penyusunnya Al-Qadhi Abi Suja, namanya Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Kemarin pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang beliau ya. Jadi ini kiainya, syekhnya ini beliau nih, saya cuma baca. Ya, saya cuma baca. Nanti kalau saya nggak paham apa yang disampaikan beliau, ini saya baca. Saya bawa, ini namanya Matan Ghoyah wa Taqrib. Nah, penjelasannya ada, namanya kitab Fathul Qorib penjelasannya. Nah, ini yang di pinggir-pinggir ini. Ya, kitab yang saya bawa ini yang pinggirnya ini namanya penjelasan dari kitab ini, pinggirnya. Nah, tengahnya ini penjelasan dari pinggir. Nah, jadi ini kitab matan itu yang paling ringkas. Nanti penjelasannya namanya syarah. Nah, penjelasannya lagi namanya hasyiah. Jadi, nah ini kiainya beliau, ini kiainya Syekh Abi Suja. Bapaknya pemberani. Ini sudah kita sama-sama kaji. Pertama kita baca pelan-pelan sama-sama di halaman berikutnya. Jadi temanya hari ini tentang air. Nanti satu tema saja. Saya baca pelan-pelan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-miyahu. Nah, pelan-pelan ya. Al-miyahu. Ma'un artinya air. Yang belakangnya. Ya, halaman belakangnya. Yang halaman sampingnya kemarin sudah. Ma'un itu artinya air. Jamaknya air, miyahu. Ini jamak. Air. Nah, gitu maksudnya. Allati yajuzu, yang boleh biha, dengan menggunakan air itu. Hanya kembalinya namanya ha, ini domir itu kata ganti, kembalinya ke miyah ya. Biha, dengan menggunakan air itu. Apa yang diperbolehkan? At-tadhiru, bersuci. Jadi air-air yang diperbolehkan untuk bersuci, masih betul. Jadi ada macam-macam air itu banyak sekali macam-macamnya. Nah, ada air yang diperbolehkan digunakan untuk bersuci. Nah, bersuci itu apa? Bersuci ya mensucikan diri dari hadas atau mensucikan najis. Nah, itu bersuci. Sab'u artinya 7, sab'un 7. Sab'u miyahin, ada 7 jenis air. Jadi ada 7 jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci. 7 jenis air. Apa 7 jenis air itu? Ini yang boleh buat bersuci. Jadi kalau mau wudu, mau mandi besar, nah itu kan bersuci semua. Ada najis, kemudian menghilangkan najis, itu semua bersuci, mensucikan. Air jenis apa yang boleh digunakan untuk bersuci? Yang pertama, ma'us samai. Yang pertama, air langit. Nah, air langit itu kemudian dijelaskan oleh
kitab Fathul Qorib, yang dimaksud adalah air hujan. Nah, itu yang disebut ma'us sama, itu air hujan. Jadi air hujan itu air yang suci boleh. Di sini mana zala minas sama, ya, yang turun air wahwa al-mator. Jadi air hujan. Jadi air hujan itu boleh nggak dibuat wudhu? Mau wudhu? Wudhu nih, kalau kamar mandi misalnya kehujanan, atau di rumah lagi hujan gede, mau wudhu, depan aja, boleh nggak? Boleh itu, boleh itu. Ya, itu air termasuk yang boleh digunakan untuk bersuci. Yang kedua, wama'ul bahri, dan air laut. Nah, air laut tuh ke laut, wudhu di laut boleh nggak? Boleh. Jadi wudhu di laut itu boleh. Lagi hadas besar, ibu-ibu headnya lagi head, habis udah suci, nyebur aja ke laut, ngerendam aja sebentar sambil niat, itu udah selesai itu. Yang penting sudah basah semua, sudah rata semua, itu namanya meratakan semua. Nah, nanti ada penjelasannya. Kalau wudhu ngerendam di laut gimana? Ngerendam di laut terus niat wudhu, nah, itu nanti ada penjelasannya pas bab wudhu itu misalnya. Nah, kita ngaji lah. Ma'ul bahri. Yang ketiga, wa ma'un nahri, air sungai. Air sungai, tapi sungai yang masih asli ya. Kalau sungainya, kan kalau di Jakarta ini banyak sungai yang buatan dari got, ya kan? Itu bukan itu got. Nah, itu bukan yang itu. Air sungai itu yang nanti muaranya ke laut itu, yang memang air sungai asli, bukan got-got kotor-kotor itu, bukan itu. Itu nanti ada pembahasannya kalau air yang sudah berubah seperti apa, walaupun banyak. Tiga. Ma'us sama ay al-mator, wa ma'ul bahri, ya, ay al-milk, air laut yang asin itu, wa ma'un nahr, air sungai, al-khulu itu yang yang rasanya nggak ada rasa asin-asinnya itu. Wa ma'ul bi'ri, itu bi'ri itu yang nggak kelihatan dikit, itu bi'run itu air sumur. Jadi kalau zaman dulu itu sumur yang digali, nah, air sumurnya itu, atau sekarang sumur-sumur artesis itu, nah, itu boleh digunakan. Wa ma'ul aini, air sumber. Jadi kalau di gunung-gunung itu kan ada air-air yang mata air. Nah, ma'ul ain itu mata. Ainun tuh mata, wa ma'ul aini mata air tuh. Itu kalau mau wudhu di sana boleh itu. Wudhu boleh. Wa ma'ul salji, ini salju itu. Es salju. Jadi air salju itu boleh dibuat bersuci. Termasuk suci, maksudnya suci ya. Wa ma'ul salji, dan air salju. Nah, ya. Wa ma'ul barad, ini air apa itu nanti kalau di rumput embun itu suci itu embun. Nah, jadi ada 7 jenis air yang boleh, yang bisa dipergunakan untuk bersuci. Tadi ya, ma'us sama'i, wa ma'ul bahri, wa ma'un nahri, wa ma'ul bi'ri, wa ma'ul aini, wa ma'ul salji, wa ma'ul barad. Nah, ini dihafal bisa. Summal miyahu, kemudian air-air itu. Nah, semua air tadi
ala arbaati aqsamin, dibagi lagi menjadi 4. Jadi air tadi yang sesungguhnya bisa digunakan untuk bersuci itu dibagi 4. Ada tohirun, mutohirun, goiru makruhin. Nah itu kalimatnya begitu ya. Tohirun, mutohirun, goiru makruhin. Tohirun itu airnya suci, ya, airnya suci. Mutohirun bisa digunakan untuk bersuci, mensucikan. Jadi dianya suci airnya dan bisa dimanfaatkan untuk bersuci. Tadi kalau buat wudu boleh, buat mandi hadas besar boleh, buat mensucikan najis boleh. Goiru makruhin yang tidak makruh. Jadi digunakan itu nggak makruh. Ini air yang paling bagus. Tohirun, mutohirun, goiru makruhin. Wahua, adapun air yang tohirun, mutohirun, goiru makruhin tadi al-ma'ul mutlaku itu air mutlak, namanya air mutlak. Jadi air mutlak itu air yang tohirun, mutohirun, goiru makruh. Airnya suci, bisa dibuat untuk bersuci, nggak makruh. Nah, gampangnya begini. Ini paling gampang tuh. Air yang tohirun, mutohirun, goiru makruhin tuh, kalau 7 jenis air tadi belum kena pengaruh apapun sehingga disebut air mutlak itu, namanya air mutlak itu. Kalau ditempatkan di tempat apapun ngikuti tempatnya. Kalau begini ini namanya air gelas. Nanti dipindah ke teko namanya air teko. Dipindah ke kolam namanya air kolam. Nah itu jadi 7 jenis air tadi itu air suci. Tapi kemudian ada air lagi. Nah, yang suci-suci tadi, yang sumber itu kalau dipindah kemana-mana, kalau masih mengikuti namanya, nama tempatnya itu bisa disebut air mutlak. Yang tohirun, mutohirun, goiru makruhin. Nah itu jenisnya begitu. Nanti ada bagian-bagiannya lagi. Yang kedua, tohirun, mutohirun, makruhun. Airnya suci, bisa dibuat bersuci, tapi makruh buat bersuci. Wahwa al-ma'ul musyammasu, itu air yang panas banget. Kalau di sini jarang. Kalau di tempat-tempat yang panasnya tinggi, ya di manalah yang panasnya tinggi ya. Kalau orang sini yang pernah ke Mekah itu kalau lagi panasnya luar biasa itu airnya itu. Pegang itu kita mau wudhu aja panas sekali. Nah itu makruh itu, makruh. Nah kalau di sini air yang kalau lagi ditaruh di toren itu torennya yang kalau kena panas tuh bikin panas tuh. Pakai apa itu? Mika. Ya, yang Mika. Ya, itu merek. Ya pokoknya kalau panas itu dia menyerap panas. Sehingga kalau dipakai itu panas sekali. Nah, itu boleh dibuat bersuci, boleh. Dia airnya suci. Bisa dibuat bersuci tapi makruh. Makruh itu lebih baik dihindari, bisa aja. Gampangnya begitu dulu ya. Kita masih awal ngaji ini, kita pelan-pelan. Nanti kita bicara makruh dan sebagainya. Makruh itu artinya makruhun itu dibenci, nggak suka. Allah itu nggak suka. Janganlah pakai gitu ya itu, karena nanti kan bisa merusak, mungkin merusak pori-pori, merusak sel-sel kalau terlalu panas kan. Maka ada juga keterangan itu di kitabnya Imam Nawawi itu, Rasul sendiri kalau minum terlalu panas nggak suka. Yang ketiga, tohirun goiru mutohirin. Dia suci, tetapi tidak bisa dibuat bersuci. Airnya suci, tetapi tidak bisa dibuat bersuci.
wa huwa al ma'ul musta'malu wal mutaghayyiru bima khalatahu minat thahirati. Nah gini, yang pertama itu air mustakmal. Air mustakmal itu apa? Air yang sudah dipakai. Nah contohnya begini, kita wudhu, yang untuk menghilang ini harus pelan-pelan saya menjelaskannya. Basuhan pertama sampai rata ini, ya, yang disebut sekali itu kalau sudah rata, itu baru menghilangkan hadasnya muka. Kalau saya membasuh muka, kalau rata sekali, ya rata. Atau misalnya sekali belum rata diulang-ulang sampai rata, itu baru sekali namanya. Baru sekali. Nah, basuhan pertama itu basuhan untuk menghilangkan hadas. Jatuhnya kalau taruh di ember itu namanya mustakmal. Mustakmal itu artinya sudah dipakai menghilangkan hadas. Nah, itu mustakmal itu artinya sudah dipakai menghilangkan hadas. Nah, air yang sudah dipakai menghilangkan hadas tadi itu suci, tapi tidak bisa dipakai bersuci lagi. Namanya mustakmal. Nah, tapi nanti ada kalau sudah kumpul banyak, nanti bahasanya. Ini yang dasar-dasarnya dulu. Dasarnya air mustakmal itu tidak bisa dibuat bersuci lagi. Tapi kalau basuhan kedua, ini tidak jarang diterangkan oleh para ustadz nih, jarang diterangkan. Kan orang wudhu itu sunahnya 3 kali, sunahnya 3 kali kan. Yang disebut 3 kali itu 3 kali rata. Kalau belum rata namanya belum sekali. Basuh tangan berkali-kali tapi ini belum, namanya belum sekali. Kalau sudah dari ujung tangan sampai ke ujung siku sekali, itu namanya baru sekali rata. Oh, itu sekali, itu baru menghilangkan hadas. Yang kedua ini sunnah. Kalau sunnah netes pun tidak mustakmal. Nah ini nih yang jarang dijelaskan oleh para ustadz yang ini nih. Makanya begini caranya. Nah ini saya keluar dikit dari sini, sedikit saja. Kalau mandi hadas besar, airnya sedikit, atau mandi hadas besar, pengen mandi hadas besar, dingin banget, masak air biar anget, pakai ember. Nah itu. Caranya itu ambil gayung, tangan kering, ambil gayung dulu. Nah, pakai tangan kiri supaya nanti bisa yang disiram kanan dulu. Pakai gayung yang anget tadi, kocorin tangan yang kanan dengan niat. Niat mandi, menghilangkan hadas besar. Ini kalau sudah rata berarti sekali. Yang kedua lagi, ini sunnah. Kalau kedua tangan kita masuk ke ember ini sudah nggak mustakmal. Tuh caranya tuh. Jadi yang kedua itu sudah bukan mustakmal. Makanya nggak apa-apa yang netes ini. Ini jarang dijelaskan nih, jarang. Tuh. Nah itu jadi air mustakmal. Wal mutaghayyiru, lanjutannya masih ada 1-2 baris lagi sampai situ, sampai wal asonan. Wal mutaghayyiru, dan air yang berubah, bima dengan segala sesuatu, kholatohu yang mencampuri air itu, minat tohiroti dari barang-barang suci. Ada benda suci yang mencampuri air tersebut yang menyebabkan air itu berubah. Contoh begini, ini air putih yang disiapkan untuk saya tadi namanya air mutlak. Disebut air mutlak itu kalau dipindah kemana-mana namanya tetap sesuai dengan tempatnya. Tapi begitu ini dicampur dengan teh, air teh namanya, teh itu benda suci. Teh itu benda suci. Kalau tehnya di gelas, dipindah ke cangkir, itu air apa? Air teh, bukan air cangkir lagi. Pindah ke teko, air apa itu? Air teh. Nah itu maksudnya wal mutaghayyiru bima kholatahu minat tohirat. Jadi air yang suci tadi kalau dicampur benda suci yang merubah namanya, nah itu dia suci, tetapi tidak bisa dibuat untuk bersuci. Nah maka nggak boleh wudhu pakai air teh, itu nggak boleh. Ya,
Wudu pakai air kopi, ya nggak boleh itu. Sombong sekali wudunya. Wudu pakai apa? Air kopi, ya gaya banget gaya. Gak boleh itu, gak boleh ya. Itu suci, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Namanya tadi ya tohirun goiru mutohirin. Wa ma'un najisun, dan air najis. Air najis, mutanajis maksudnya. Airnya itu karena sudah tercampur najis jadi mutanajis. Wahwa, yaitu air alladzi halat fihi najasatun, yang tercampur di dalam air tadi yaitu najis. Wahwa, sedangkan keadaannya air itu dunal kullataini, itu kurang dari 2 kula. Jadi kalau ada air kurang dari 2 kula, 2 kula itu kira-kira sekitar 100 liter ya. Kira-kira kurang lebihnya itu. Kalau ada air kurang 100 liter, cuman seember tuh, cuman seember. Nah, air cuman seember, ketetesan air pipisnya anak kecil. Nah, itu namanya mutanajis tuh air. Jadi najis semua. Karena kecampur dengan najis. Ya, walaupun tidak berubah. Walaupun tidak berubah. Air seember kena tai ayam. Nah, mutanajis juga. Apapun yang najis nyampur di situ. Au kana kullataini, atau keadaan air itu ada 2 kula atau lebih bahkan, fataghayyara, maka kemudian menjadi berubah, wal kullatai fataghayyara, maka keadaan tadi berubah maka menjadi mutanajis juga. Ada air 2 kula kayak tadi, got itu lebihan, tapi dia sudah berubah. Nah, itu jadi mutanajis juga itu. Nah, ini ya. Wal kullatani khamsu mi'ati ritlin. Yang disebut 2 kula itu 500 kati. Baghdadiyin takriban fil asoh. Yang disebut 2 kula itu 500. Ini ukuran orang Baghdad ya, kati Baghdad itu. Ya kira-kira kalau Indonesia kira-kira 200 liter lah. Baik, itu Bapak Ibu hadirin, ngaji kita pelan-pelan ya, sedikit-sedikit kita ngaji ini kitabnya ya, Imam Abi Suja ini. Terus nanti boleh kalau misalnya ke depan kita nanti mendalami tanya jawab ya. Kita akhiri dulu sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya